Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Shalom Jemaat GBI Pondok Maharta yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya pada siang hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai ibadah streaming kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala sembah hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus.
panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Biar segala puji hanya untuk-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Ini segenap hati kami Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
Haleluya Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Segala puji, segala sembah hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini untuk Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Engkau sumber kekuatan dan penghiburan kami Tuhan. Kami mau memberikan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya hanya nama-Mu yang dimuliakan dan hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, masih sanggup untuk memuji Tuhan, amin. Saya undang seluruh jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersama-sama menserukan namanya. Haleluya. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita buka hati kita untuk menerima berkat-Nya pada siang hari ini. Kita undang Roh Kudus untuk menjamah hati kita melalui firman. Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ku
ubah hatiku, jadikan ku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Allah Roh Kudus, biar Kau penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami. Kami rindu akan hadirat-Mu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jadikan ku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom saudara, sukacita bagi kita semuanya karena hari ini kita boleh bersekutu di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya mengajak setiap jemaat dimanapun saudara berada di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, kembali kami boleh bersama-sama untuk bersekutu dalam nama-Mu dimanapun kami berada. Melalui ibadah streaming ini Tuhan, iman kami boleh dibangkitkan, kami boleh Tuhan Yesus diajar bagaimana kami boleh menjaga setiap keluarga kami masing-masing, agar keluarga kami terhindar dari setiap konflik, bahkan Tuhan, hal yang paling fatal adalah perceraian. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak menyukai perceraian. Tuhan merindukan setiap keluarga boleh berperan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, berikan hikmat kepada hamba-Mu dan pewahyuan, agar kami semua diberkati termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya,
Amin. Jemaat GBI Pondok Maharta dan setiap saudara siapapun yang menyaksikan tayangan streaming ibadah GBI Pondok Maharta hari ini, kita dalam sebulan ini diajar bagaimana kita bisa bertanggung jawab masing-masing kepada keluarga kita. Siapapun kita sebagai anggota keluarga, kita boleh mengambil peran kita dan kita boleh menjadi berkat dalam keluarga kita. Hari ini kita akan bersama-sama diberkati dan judul renungan pada hari ini adalah dampak buruk konflik keluarga dan perceraian. Saudara, dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Setuju saudara ya? Dalam membangun sebuah keluarga, ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Biasanya pasangan-pasangan yang baru mempersiapkan mau ke jenjang pernikahan, mereka memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa. Sisi lain mereka bahagia karena akan mempersiapkan pernikahan, tapi sih biasanya memang banyak pasangan yang akhirnya juga stres dan depresi karena mempersiapkan pernikahan. Tetapi saudara, mereka pasti punya mimpi-mimpi bagaimana mereka bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan memiliki anak-anak. Demikian juga dengan pasangan-pasangan yang baru saja menikah, memasuki masa-masa bulan madu, mereka begitu bahagia dan mereka memimpikan membangun keluarga yang bahagia. Saudara, bahagia itu relatif dan bahagia itu sebenarnya sederhana. Namun banyak orang yang tidak bisa mengalami bahagia itu. Saudara, saya tidak anti atau mengecilkan arti dari bahagia. Kita semua pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tapi hari ini saya ingin mendasarkan, saudara, saya ingin menyampaikan bahwa keluarga Kristen yang bahagia, keluarga Kristen yang saya sebut harmonis adalah keluarga yang dari awal dalam membangun memiliki pondasi dan dasar yang kuat, tentunya dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kata-kata keluarga bahagia, kata-kata ini kadangkala bagi sebagian orang merupakan kata-kata yang sedang mereka rindukan. Mereka memimpikan bahwa keluarga mereka bahagia. Kalau mendengar khotbah ini, mungkin ada beberapa di antara saudara yang berkata, yes, ini khotbah yang aku tunggu-tunggu. Karena aku ingin mendapatkan firman Tuhan dan tips bagaimana sih memiliki keluarga yang bahagia. Tapi juga ada sebagian di antara saudara yang menyaksikan streaming firman Tuhan pada pagi hari ini yang mungkin saudara berkata nggak mungkin. Tidak mudah mendapatkan kebahagiaan keluarga. Tidak mungkin keluargaku bisa pulih karena aku salah satu orang yang tidak bahagia dalam keluarga. Atau mungkin waktu saya menyampaikan khotbah ini, kata-kata bagaimana kita bisa membuat keluarga kita bahagia, mungkin ada beberapa di antara saudara yang memiliki ekspresi yang menjadi bengong. Seperti itu saudara. Kenapa? Karena bagaimana bisa bahagia? Aku adalah salah satu anak yang tidak bahagia. Dari sejak lahir aku ditolak. Dari sejak lahir aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Orang tua tidak memperhatikan aku dan lain sebagainya. Saudara, mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi di tengah-tengah keluarga? Sebab saudara, ada banyak keluarga-keluarga, setiap anggota keluarga yang tidak menyadari bahwa setiap masing-masing mereka, baik ayah ataupun ibu dan anak-anak, memiliki peran dan fungsi masing-masing. Saudara, kalau kita melihat dalam Kolose pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-18. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, dalam Kolose pasal yang ketiga ini sangat jelas sekali Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat-jemaat termasuk kita pada pagi hari ini bahwa setiap anggota keluarga masing-masing memiliki tugas dan bagiannya. Saya tidak tahu mengapa di dalam Kolose pasal yang ketiga ini
ayat yang ke-18 di atasnya pertama ditujukan kepada istri-istri. Saya tidak tahu saudara ya, mungkin istri-istri wanita-wanita mungkin lebih banyak yang bawel, yang dominan, makanya mungkin dinasihatin dulu. Kenapa saudara? Sebab kalau kita melihat susunan keluarga yang sesuai Alkitabiah adalah suami, sebab suami adalah imam, lalu istri sebagai penolong dan anak-anak. Ya mungkin ini karena istri harus diduluin ya, karena istri-istri tunduklah kepada suami. Mungkin memang dari dulu sampai sekarang ini banyak istri yang mungkin sulit tunduk pada suami, saudara ya. Sehingga istri-istri didahulukan ya. Istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan dan seterusnya. Saudara, bahwa ini hal yang sangat penting sekali, dasar yang sangat penting bagaimana memiliki dasar yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah keluarga. Kenapa saudara? Saya mau ajak saudara melihat bersama-sama bahwa dari awal zaman sampai akhir zaman, Tuhan Bapa di surga itu bekerja melakukan rencananya melalui lembaga yang paling kecil, lembaga paling inti adalah keluarga. Saya ulang saudara, dari sejak zaman awal sampai zaman akhir, Bapa di surga melakukan semua rencananya, banyak rencananya yang selalu melibatkan lembaga yang paling inti, yaitu keluarga. Saya ambil contoh saudara, dari awal penciptaan, Bapa di surga menciptakan Adam dan Hawa. Di situ dimulai diciptakan bagaimana membentuk sebuah lembaga yang paling inti, Adam dan Hawa. Waktu Adam tertidur, maka Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan menciptakan Hawa dan dihantarnya Hawa kepada Adam. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang pertama kita akan lihat ayat yang ke-28, dikatakan di sana saudara, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari pertama penciptaan, Tuhan memberkati Adam dan Hawa, lalu setelah diberkati, maka perintah Tuhan beranak cuculah. Jadi anak-anak muda zaman sekarang jangan dibalik ya, jangan beranak cuculah dulu baru diberkati. Ya, itu salah saudara. Jadi harus menjaga hubungan dengan baik, diberkati dulu di gereja dalam pernikahan yang kudus, baru beranak cucu. Ya, jangan dibalik saudara ya. Tuhan dari awal penciptaan, awal zaman telah melakukan rencananya dari lembaga yang paling inti, yaitu keluarga, Adam dan Hawa. Diberkati, disatukan, beranak cucu. Lalu Adam dan Hawa dan seterusnya memiliki anak ya, Kain, Habil dan seterusnya. Dan bukan hanya itu saudara, kalau kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus sendiri, dia adalah Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, juga tidak serta-merta tiba-tiba datang ke dunia langsung dewasa, langsung dibaptis oleh pembaptis Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, lalu langsung melayani. Enggak saudara ya. Tuhan Yesus mengikuti setiap prosedural dari manusia, dari janin dulu, lalu dilahirkan, dari anak-anak, remaja dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus pun itu juga berada dalam keluarga. Ada ayahnya Yusuf, ada ibunya Maria. Walaupun mereka atau Maria mengandung karena Roh Kudus ya, tetapi Tuhan Yesus lahir dari janin, dilahirkan oleh Maria, lalu bertumbuh anak-anak dan tetap berada dalam pengawasan ayah dan ibunya. Artinya Yesus ada di lembaga paling inti, yaitu keluarga. Dan bukan hanya itu saudara. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat dilakukan, mujizat yang pertama kali dilakukan di Kana. Kenapa di Kana? Sebab di Kana adalah awal di mana dibentuknya lembaga yang paling inti, yaitu keluarga, adalah sebuah pernikahan. Kalau kita tahu kisahnya di Kana, ada pernikahan dan Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Saudara, jadi di mata Bapa di surga bahwa lembaga yang paling inti, yaitu keluarga, adalah lembaga yang sangat penting sekali
Untuk itu dalam bulan ini kenapa khotbah tentang keluarga disampaikan kepada saudara? Tadi saya sampaikan dalam judul saya, dampak buruk konflik keluarga. Karena memang keluarga sangat penting. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kuasa kegelapan, kuasa iblis, waktu dia menghancurkan, dia mendatangi setiap keluarga-keluarga. Karena di dalam keluarga pasti terdapat pribadi-pribadi, pribadinya ayahnya, pribadi ibunya, pribadi anak-anaknya. Saya sering sampaikan dalam khotbah-khotbah saya bahwa dimensi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Dan sasaran empuk kuasa kegelapan yang pertama diserang adalah jiwa. Di dalam jiwa ada hati dan pikiran. Nah saudara, keluarga adalah sasaran empuk kuasa kegelapan untuk menghancurkan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri itu datang. Pencuri itu datang hanya untuk apa saudara? Mencuri kebahagiaan, keharmonisan keluarga. Mencuri waktu dari ayah kepada istri dan anak-anaknya. Mencuri keharmonisan. Dan membunuh. Membunuh apa? Membunuh kehangatan, membunuh kesatuan dan membinasakan keluarga. Untuk itu, camkan dan perhatikan ini saudara. Ada dampak buruk konflik dalam keluarga. Bagaimana saya mau memberikan tahapan-tahapan saudara ya agar kita lebih jelas dalam khotbah hari ini. Bagaimana agar terhindar dari konflik, karena konflik itu tidak tiba-tiba konflik besar. Biasanya konflik itu dimulai dari konflik yang ringan, lalu berakumulasi jadi konflik yang besar, sampai kepada akibat yang fatal yaitu perceraian. Nah saudara, sebelum sampai ke perceraian, biasanya ada tahap-tahapan bukan? Nah saudara, saya mau sampaikan, biasanya keluarga yang mudah konflik karena masing-masing, saudara ya, masing-masing baik ayahnya, ibunya, anaknya, sebenarnya memiliki spiritual atau keimanan atau kerohanian yang saudara tidak mengalami pendewasaan. Ada banyak orang Kristen yang keluar masuk gereja. Kalau saudara mungkin mendengarkan khotbah saya dan berkata, oh no, kami semua sekeluarga aktif, kami semua pelayanan, kami semua rajin ke gereja. Bagus saudara. Tetapi kedewasaan rohani, kematangan rohani, tujuan kita seperti Kristus itu tidak hanya sekedar keluar masuk gereja dan kita sebagai pelayan Tuhan. Tetapi betul-betul kita menghidupi Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Bayangkan seandainya seorang ayah menghidupi Kristus dalam hidupnya. Seandainya seorang mama, seorang ibu, seorang istri betul-betul bukan hanya Kristen sebagai pelayan Tuhan dan aktif gereja, tetapi seorang istri betul-betul dia mengambil fungsi sebagai penolong dan hidupnya melekat dengan Tuhan. Bayangkan kalau anak-anak sebagai anak panah yang tajam di tangan Tuhan dan anak-anak muda, anak-anak di rumah kita betul-betul hidup hormat kepada orang tua, mengalami kelahiran baru dan takut akan Tuhan. Intinya, keluarga tersebut memiliki pondasi dan dasar yang kokoh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, sebelum mencapai perceraian, biasanya saudara, saya mau menyampaikan tahapan yang pertama. Sangatlah penting setiap keluarga memiliki pondasi yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa ada satu perumpamaan yang Tuhan sampaikan, saudara, bahwa bila ada seorang yang membangun rumah, maka dia akan menaruh pondasi rumah itu. Entahkah kalau orang yang bodoh di atas pasir, tetapi orang yang bijak di atas batu karang. Sangatlah penting keluarga kita didasarkan memiliki pondasi dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi saya bacakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai 21, masih banyak firman Tuhan yang lain. Tapi saya ambil contoh yang ini saudara, bagaimana firman Tuhan itu menjadi landasan. Seandainya istri hormat dan tunduk kepada suami, seandainya suami-suami begitu mengasihi istrinya, belajar setia. Ada firman Tuhan juga, setialah kepada istri pada masa mudamu, bukan setialah kepada istri mudamu, bukan saudara ya, itu selingkuh namanya. Setialah kepada istri masa mudamu. Dan bapak-bapak, orang tua, ini juga termasuk ibu, mama, jangan sakiti hati anak-anakmu. Tetapi juga ada firman, anak-anak hormatilah orang tuamu. Jadi saudara, kalau seandainya anggota keluarga saling melakukan fungsi dan perannya di dalam Kolose ini, maka akan meminimalisir konflik yang terjadi. Karena masing-masing memiliki kedekatan dengan Tuhan, masing-masing memiliki hidup yang melekat dengan Tuhan, betul-betul mengalami Kristus dalam hidupnya. Nah saudara, ini yang pertama, tahapan yang pertama sangat penting
keluarga memiliki pondasi yang kuat, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kedua, tahapan berikutnya saudara, ya, kalau keluarga tidak memiliki dasar firman yang kuat, apalagi keluarga yang memang hanya Kristen tapi tidak pernah beribadah, jarang beribadah, maaf ya, Kristen-Kristen abal-abal, saudara, Kristen imitasi, hanya datang waktu Natalan, ya Kristen-Kristen cuma tradisi. Saya mau sampaikan saudara, tidak memiliki pondasi firman yang kuat, maka akan mudah sekali, ya, akan mudah sekali jatuh dalam konflik-konflik. Nah saudara, konflik tadi seperti yang saya katakan, tidak langsung kepada konflik yang berat, biasanya akan dimulai dari konflik yang ringan. Pertanyaannya, kenapa konflik itu bisa terjadi? Konflik biasanya ya yang lebih menonjol kalau mau menghancurkan sebuah keluarga, kuasa kegelapan itu biasanya pertama yang diserang adalah pemimpinnya. Saya mau sampaikan saudara, biasanya keluarga ya, kalau iblis memanahkan panah apinya dan pertama yang diserang adalah pemimpinnya, imamnya, suaminya, papanya, maka dengan mudahnya keluarga itu akan runtuh. Nah, saya mau sampaikan untuk itu setiap pria-pria, suami-suami, mari hidup melekat dengan Tuhan, jaga akan hal ini. Istri mengambil perannya, anak-anak mengambil perannya. Kenapa konflik itu mudah terjadi? Karena saudara, ada beberapa yang saya mau sampaikan, ada beberapa hal. Yang pertama, ya, yang pertama karena dari awal menikah memiliki prinsip yang salah dalam membangun keluarga, punya paradigma yang salah. Lah, paradigma yang salah seperti apa? Konsep yang salah seperti apa, Bu? Saya mau sampaikan contohnya, saudara. Ya, ini contohnya. Ada banyak mungkin anak-anak muda yang berpikir gini, kalau aku menikah sama dia, pasti aku akan bahagia. Ini sebenarnya biasa, saudara ya, tetapi sebenarnya ini prinsip yang salah. Kalau aku menikah sama dia, aku pasti akan bahagia. Berarti sebelum dia menikah dengan pasangannya, dia adalah orang yang tidak bahagia. Mungkin orang yang bermasalah, entah dari dulu bermasalah dengan keluarganya, punya rekam jejak di keluarganya tidak bahagia, mungkin mengalami sesuatu yang mungkin sudah penat di rumah tangganya seperti neraka. Lebih baik aku cepat cari pasangan, cepat menikah, biar aku keluar dari rumah udah kayak neraka. Ini adalah konsep-konsep yang salah, saudara. Yang betul, saudara, kita menikah bukan untuk cari bahagia, tapi kita menikah karena kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan, kita memiliki sukacita, kita bahagia, dan kita mengasihi pasangan kita, kita berbagi kebahagiaan kita. Mengasihi itu berbagi, saudara. Memang cinta itu menerima apa adanya. Memang cinta itu saling menutupi. Tetapi saudara, kalau kita punya konsep menikah yang salah, ya, tunggu waktunya. Nanti kita akan tahu dan pada akhirnya akan mencuat. Prinsip yang salah ini nanti lama-lama akan kelihatan dan akhirnya menimbulkan konflik setelah menikah. Parahnya setelah punya anak, saudara. Jadi kalau kita punya prinsip bahwa aku menikah biar aku bahagia, aku sudah capek di keluarga, papa mama ribut terus, udah kayak neraka, mendingan cepat cari pasangan, cepat menikah biar aku bahagia. Ini nanti akan menjadi bom waktu, saudara. Atau selama ini aku tidak bahagia. Ya, siapa tahu aku menikah ada pasangan, aku bahagia. Semuanya kan dilayani. Sehingga saudara, konsep-konsep seperti ini yang nanti akan menjadi bom waktu sehingga menjadi konflik. Apalagi prinsip membangun keluarga yang salah, paradigma yang salah. Contohnya, waktu pacaran mungkin kita tahu bahwa ya memang cinta kan menerima kekurangan. Tetapi saudara, waktu pacaran ya kita berpikir ya udah nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti setelah menikah dia berubah. Kenapa saudara? Sebab begini, waktu kita menikah, lalu waktu terus berjalan sampai kita punya anak, ternyata tadi saya bilang yang pertama ya, ternyata sumber pertama tadinya nggak bahagia, menikah siapa tahu bahagia. Waktu dia tidak bahagia, maka dia akan cari kebahagiaan yang lain. Makanya dia akan menyalahkan keadaan keluarganya, istrinya kah atau suaminya kah, salah satunya sudah ya, anak-anaknya. Kenapa kok aku nikah sama kamu nggak bahagia? Karena konsep menikahnya yang salah. Yang berikutnya, ya siapa tahu nanti dia berubah. Dan waktu menikah beberapa waktu kemudian setelah punya anak, ternyata pasangannya nggak berubah. Dan ini bom waktu juga.
Aku kasih kamu kesempatan. Siapa tahu setelah menikah kamu berubah, Pak. Nggak taunya kamu nggak berubah. Gimana sih, Pak? Aku kecewa. Dan ini menimbulkan konflik-konflik. Paham, saudara ya? Untuk itu, bagi pasangan-pasangan yang mempersiapkan pernikahan, anak-anak muda, hati-hati. Jangan punya konsep pikiran yang salah dalam menikah. Menikah itu berbagi bahagia. Bukan saudara tuntut, aku menikah sama dia, siapa tahu. Belum pasti bahagia, masih siapa tahu. Ini sangat bahaya, saudara. Ya, aku menikah, siapa tahu nanti dia berubah. Waktu tidak berubah, maka ini akan jadi bom waktu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya dari awal sudah menjadi bibit yang nanti akan menjadi konflik kalau waktu terus berjalan dan menjadi bola salju. Seperti itu, saudara. Yang kedua, kenapa konflik bisa terjadi? Yang kedua, biasanya karena masing-masing merasa diri benar. Suami merasa diri benar. Jadi dia punya hak untuk marah sama istrinya. Sebaliknya istrinya merasa dirinya benar. Jadi ya masing-masing merasa dirinya benar. Sehingga tidak ada yang mau mengalah. Ini ada dua, saudara. Masing-masing merasa diri benar atau, saudara, masing-masing merasa dirinya, ini yang saya sering sampaikan, menjadi objek penderita. Dan dua-duanya ini adalah celah untuk kuasa kegelapan. Kalau kita mengasihani diri, aku objek penderita. Di sini aku loh yang menderita. Di sini loh aku tuh yang betul-betul tertekan. Aku istri yang betul-betul tidak bahagia. Saudara, maka setan bertepuk tangan. Nah, ini dia celahnya ini. Betul kamu orang yang gak bahagia. Emang kurang ajar tuh suamimu. Udahlah, punya suami kayak begitu. Kamu juga masih cantik. Atau sebaliknya suami. Aduh, aku adalah suami yang tertekan. Ya daripada ribut, udahlah mendingan aku diam aja deh. Tapi ini juga bola salju, lama-lama nggak kuat juga. Kalau mendapatkan istri-istri yang lebih galak, dominan, saudara ya, maka suami-suami yang tertekan akan menderita dan iblis bersorak-sorak. Emang kamu suami yang menderita, kamu tuh suami yang ditekan, suami-suami takut istri. Udah, sekali waktu, kamu mesti, seperti itu sudah. Kuasa kegelapan sedang mencari celah dan banyak sekali celah-celah di tengah-tengah keluarga. Makanya tahap yang pertama tadi, kalau keluarga setiap anggotanya dekat dengan Tuhan, memiliki kerohanian yang betul-betul levelnya tinggi, ya bukan cuma agama tradisi, bukan cuma keluar masuk gereja dan disebut pelayan Tuhan saja. Saya mau beritahu, setan nggak takut saudara jadi pelayan Tuhan, setan tidak takut saudara keluar masuk gereja, tapi setan takut kepada anak-anak Tuhan yang betul-betul memiliki kuasa Roh Kudus dalam dirinya dan betul-betul mengalami Kristus. Saudara, kenapa konflik itu berkepanjangan? Ya, banyak masalahnya. Ya, tetapi saya mau kasih beberapa tips. Yang pertama, saudara, Bapak Ibu Saudara, pasangan-pasangan yang menyaksikan khotbah hari ini, kalau engkau mungkin mengalami sebuah konflik, yang pertama, tentukan judulnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ribut, mau konflik, ya tentuin judulnya dulu. Misalkan konflik gara-gara jemputnya telat, ya sudah membahas tentang jemputnya telat. Jangan melebar kemana-mana. Emang dasar kamu ya keturunannya memang keluargamu itu juga sama begitu, tukang bohong. Wah, sampai dibawa ke keluarga. Temanya, judulnya, suaminya telat jemput karena beberapa hal gitu ya. Ya coba bicarakan baik-baik. Ya temanya itu. Jadi lain kali Bapak Ibu kalau mau konflik, mau ribut, tentuin dulu judulnya apa nih. Ini tenang dulu mah. Ini kita nih ribut masalah apa nih? Ribut karena kamu telat jemput. Ya udah itu yang dibahas. Jangan melebar. Kamu tahu nggak? Dua tahun yang lalu kamu seperti ini, telat juga jemput. Dulu waktu pacaran, sampai pacaran, sampai sampai yang dulu diungkit-ungkit. Ya saudara ya. Jadi konflik akan semakin berkepanjangan. Keluarga dibawa dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, saudara, kalau memang ada konflik, saudara, agar tidak berkepanjangan, tidak meluas, tidak menjadi konflik yang besar, mari belajar untuk salah satunya tenang. Saya mau ambil contoh, saya khotbah beberapa kali di gereja yang mengundang saya kasih ilustrasi ini. Bapak Ibu pernah lihat kucing berantem? Belum pernah lihat kucing berantem ya? Ya, habis streaming ibadah ini, matiin, Bapak Ibu cari kucing, suruh mereka berantem. Saudara kan lihat kucing berantem itu seperti apa, saudara? Ya, ini bukan dongeng, ini fakta, realita. Saya juga pernah lihat di
National Geography di TV, saudara. Ternyata itu diselidiki. Kalau Bapak Ibu perhatikan kucing berantem, sambil contoh kucing putih dan kucing hitam, ya. Perhatiin kalau berantem. Ya, waktu mereka ketemu begitu, saudara. Ini kucing hitam gini. Gitu kan, saudara? Nah, persis nggak ya? Ya, kira-kira persis ya. Kucing hitam. Lalu yang kucing putih, namanya juga berantem, saudara ya. Yang kucing putih juga sama. Tapi perhatikan, yang kucing yang satunya dia akan memiliki nada yang harus jauh lebih tinggi. Yang hitam, yang putih, dia harus lebih tinggi. Yang hitam nggak mau kalah, dia harus lebih tinggi lagi. Jadi kalau nyanyi itu ya, oktavnya itu ya, nadanya itu harus lebih tinggi. Yang putih, yang hitam, Dan saudara tahu nggak? Biasanya kucing kalau berantem bukan cuma nada yang lebih tinggi. Biasanya tahu nggak saudara apa? Ya, makanya lihat kucing berantem saudara ya. Itu bulunya naik. Lalu apa ya? Punuk ya, punggung ya, itu naik. Gitu. Yang hitam ya. Lalu yang putih juga. Saudara, ini bukan kebetulan. Saudara perhatikan. Itu yang punuknya makin tinggi, bulunya juga berdiri makin tinggi. Biasanya sampai ke ekor-ekornya tuh. Tuh bulunya gitu ya. Berdiri begitu saudara ya. Lalu nadanya yang paling tinggi, saya mau kasih tahu. Yang paling tinggi, yang hitam, putih. Anggap aja nih yang putih paling tinggi. Yang hitam udah diem aja, nggak nyautin. Nah, yang putih berhak untuk nyerang duluan. Nah, kalau nggak percaya, habis ini cari kucing berantem. Bikin dia berantem, saudara pelajari, perhatiin. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Suami istri yang konflik, saudara, perhatiin ke orang konflik. Masing-masing merasa diri benar. Mama tuh jangan begitu, tau nggak? Papa ini sakit. Kan kayak kucing kan? Yang istrinya lebih tinggi nadanya. Nggak bisa begitu pak, tau nggak? Papa kan begini. Wah, kucing yang satunya nih, suaminya. Wah, nggak bisa begitu. Dari yang tadinya ribut di kamar, anak-anak nggak denger, lama-lama anak-anak denger, lalu pembantunya denger, lalu tetangga denger, sampai RT denger, saudara. Ya, nah makanya kalau lagi berantem, ya jangan kayak kucing, saudara. Karena masing-masing dirinya merasa benar. Coba sekarang yang di rumah masing-masing, yang nonton sama suami istri, siapapun saudara, ya colek, jangan kayak kucing ya. Saudara ya, jangan kayak kucing, saudara ya. Jadi seperti itu. Masing-masing merasa dirinya benar, saudara. Ya. Lalu tips yang ketiga, ya. Yang pertama tentukan judulnya kalau mau konflik, ya, mau berantem. Yang kedua, jangan kayak kucing. Jadi bagaimana tipsnya Bu biar nggak kayak kucing? Kalau yang satu udah mau konflik, gitu ya, kayak kucing kan, gitu kan? Kamu tuh begini. Memang nggak enak saudara. Kadang-kadang kita mesti. Tadi saya bilang, makanya saya taruh di tahapan yang pertama. Kalau masing-masing memiliki kasih, berlandaskan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan menenangkan kita. Ya udahlah, biarkan suami di kamar, ya istri di ruang tamu dulu. Ini bukan masalah pisah ranjang, tetapi biar cooling down dulu. Kalau yang satu naik, itu nggak selesai, saudara. Nah, yang ketiga, tipsnya saudara, tentukan tempat. Jadi Bapak Ibu, besok kalau lagi ribut-ribut, sebentar Pak, kita kan mau konflik nih ya. Ini kita mau berdebat nih, aku sebenarnya udah kesel sama kamu. Tapi sebentar, sebelum kita nih ribut nih, berdebat, tunggu dulu. Tentuin tempatnya. Tahu nggak saudara kenapa? Karena ada banyak suami istri yang ribut di depan anak. Ya, konflik berdebat di depan anak. Apalagi gebuk-gebukan, pukul-pukulan. Waduh, parah saudara, parah. Jadi tentukan tempatnya Bapak Ibu. Memang kok agak aneh nih pendeta ya. Gimana orang berantem suruh nentuin tempatnya? Maksud saya saudara, kalau sudah kan suami istri udah bertahun-tahun ya. Kalau udah ini ada yang nggak enak nih, ada yang miss nih. Ini kayaknya udah mau berdebat nih. Ya sudah, saudara. Saya kasih tips. Mamanya ngomong, Papa. Sebentar Pak, sebelum kita berdebat, jangan di ruang tamu. Di ruang tamu ada Sinyo, anak kita. Ya sudah, kita di ruang tengah. Pas pindah ke ruang tengah, ya Mah, jangan di ruang tengah. Ada Noni nih, anak kita. Aduh, lagi nonton TV. Terus gimana? Yaudah, di taman belakang. Waktu ke taman belakang, ya nggak bisa. Ada Mbak. Ada mbaknya, saudara ya. Aduh, yaudah, ke depan. Di taman depan, wah nggak bisa. Ada satpam. Malu kan berantem depan satpam. Terus gimana nih, Pak? Mah, udah, kita keluar aja. Kita naik mobil berdua, kita keluar. Kita ke ya restoran yang deket komplek kita aja. Ke restoran deket komplek. Kebetulan di restoran agak rame, kan nggak mungkin teriak-teriak. Ya sudah, Pak, Mah, kita coba ngomong aja. Kita nih lagi kesel-keselan ngomong sambil makan bakso. Karena nggak mungkin teriak-teriak, makan bakso pelan-pelan, saudara. Makan bakso pelan-pelan. Lama-lama kan bernostalgia waktu pacaran.
Nggak berantem kan jadinya kan. Oke, ini contoh saja saudara. Maksud saya, mari tentukan, saudara tentukan tempat tuh artinya, intinya gini, jangan di depan anak saudara, kalau lagi konflik. Karena anak-anak akan merekam. Nanti saya akan bahas di tahapan yang ketiga tentang perceraian. Nah saudara, sebelum saya masuk ke tahap yang ketiga tentang perceraian, bagaimana agar konflik itu kita bisa tidak mencapai sampai konflik berkepanjangan. Selain keluarga harus punya dasar firman Tuhan. Masing-masing suami istri harus saling rendah hati, harus mengampuni. Coba kita buka bersama-sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, jadi agar konflik tidak berkepanjangan, saudara, ya, mari masing-masing untuk cooling down dulu, ya. Cooling downnya sama-sama di rumah, hanya beda tempat, sampai udah tenang, baru dibicarakan lagi, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau masing-masing membiarkan Roh Kudus yang memenuhi dirinya. Ingat firman Tuhan, sabarlah seorang terhadap yang lain, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memiliki kerendahan hati. Makanya saya kalau ada yang konseling kepada saya bilang, ini kalau misalkan sama-sama mau rasa diri benar, sama-sama menjadi objek penderita, dan sama-sama saling menyalahkan, mau datang ke konselor, ke psikolog, ke psikiater manapun, susah saudara. Tapi kalau masing-masing belajar, udah, saling rendah hati. Nah yang paling fatal adalah dari konflik itu akan menimbulkan perceraian. Bila perceraian terjadi, saya mau sampaikan pada saudara, yang menjadi korban seperti biasa, anak-anak. Perhatikan Bapak Ibu di sini yang menyaksikan tayangan streaming khotbah ini, kalau engkau sedang mengalami konflik dengan suamimu atau dengan istrimu, mari rendahkan hatimu. Jangan egois, anak-anak yang kau miliki itu bukan milikmu. Itu miliknya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita mau ciptakan monster-monster, lanjutkan peperangan saudara. Tapi kalau saudara belajar untuk Tuhan, aku mau belajar rendah hati. Aku memiliki anak-anak. Mereka adalah keturunan ilahi. Mereka adalah Tuhan titipkan kepada kami. Mari belajar rendah hati. Karena akibatnya, kalau sampai saudara konflik besar, pisah ranjang, cerai, maka anak-anak yang akan mendapatkan akibatnya. Saudara, di Kementerian Agama, saudara ya, pada tahun 2019, itu kasus perceraian itu mencapai 480.618. Ya, 480.618. Nah, memang saudara memasuki masa pandemi dari bulan Februari ya, terus ya, dari Departemen Agama Agustus 2020 ini udah masa-masa pandemi Covid, saudara. Ya, mungkin sudah berpikir, wah, perceraian pasti akan nambah, ya. Tetapi ternyata ya datanya turun 360.480, kurang lebih turun 100-an. Wah, lumayan ya. Tapi ntar dulu saudara. Turunnya tidak cerai ini bukan karena masa pandemi Covid ini yang ekonomi mungkin morat-marit, di PHK, pemasukan kurang. Lah, kok malah perceraian turun ya? Perceraian turun karena sebenarnya bukan karena tidak banyak perceraian. Bukan saudara. Kan yang masuk data ke Menteri Agama ini kan yang daftar ke pengadilan. Tetapi pada kenyataannya yang tidak daftar ke pengadilan, yang akhirnya berantem, yang akhirnya pisah ranjang, yang betul-betul akhirnya pisah. Biasanya pisahnya itu caranya nggak ketahuan. Tiba-tiba ditinggal aja, istrinya ditinggal aja sama anak-anaknya. Tiba-tiba suaminya ditinggal aja dengan selingkuhan yang lain. Pusing saudara karena pandemi. Nah itu banyak yang tidak terdaftar saudara. Tetapi lebih parahnya bukan cuma yang ditinggal, yang selingkuh, yang pisah, diem-diem gak terdaftar saudara ya, yang akhirnya juga pisah ranjang, tetapi sebenarnya yang nambah depresi banyak. Sepanjang COVID-19 pandemi ini,
keluarga yang hancur, yang konflik, yang pisah ranjang, yang akhirnya sementara pisah satu kota mana, ditambah depresi, itu banyak sekali saudara. Nah, dampak buruk, sekarang saya masuk ke dampak buruk. Dampak buruk perceraian dan konflik itu siapa yang merasakan? Tentunya yang paling menjadi korban adalah anak-anak. Yang kedua adalah si pelaku perceraian itu sendiri, yaitu pasangan ya, suami istri tentunya. Masing-masing merasa tertuduh, masing-masing merasa terlukai. Tapi yang paling terluka ya secara psikis, mental dan hatinya adalah anak-anak. Nah, saudara, ada 4 alasan penyebab perceraian ya. Kalau kita melihat, tapi sebelum saya ajak Bapak Ibu sudah melihat 4 alasan perceraian, mari kita buka bersama-sama dalam Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dan seterusnya saudara ya, sampai kalimat yang terakhir. Di dalam Kristen dikehendaki tidak ada perceraian. Tetapi kalau ditanya, ada nggak orang-orang Kristen cerai? Banyak juga. Kalau begitu bagaimana? Mereka sedang melakukan sebuah pelanggaran. Kalau mereka cerai, apapun alasannya. Saya kadang-kadang menyarankan kepada setiap konsili saya yang datang, tidak cerai. Tapi misalkan kalau terjadi KDRT, digebukin, istrinya sampai babak belur, ya sementara ya mesti dipisahkan, kalau enggak mati istrinya saudara. Ya, tapi saya tidak menganjurkan cerai saudara. Tetap doa sampai suaminya bertobat, tapi sebenarnya dipisahin. Kalau enggak, istri dan anak-anaknya mati saudara. Ya, tetap ada jalur hukum, tetapi juga tetap ada didoakan, karena biasanya bisa karena secara psikisnya mental disorder suami, atau di alam roh kuasa kegelapan dulu pernah mengalami rekam jejak roh leluhur yang perlu pelepasan. Nah saudara, saya kembali ya kepada dampak dari perceraian. Ada 4 alasan perceraian itu terjadi. Yang pertama karena sudah kurang harmonis. Nah yang berikutnya alasannya karena alasan orang lain atau hadirnya orang lain, will atau pill. Nah ini alasan kenapa terjadi perceraian. Ya, karena perceraian terjadi karena ada selingkuhan. Nah, saudara, ini yang juga banyak terjadi. Dan yang berikutnya alasan yang ketiga, ya, alasan karena tidak diberi nafkah. Habis gimana ya? Saya mau cerai sama dia nggak ngasih nafkah kepada saya sama anak-anak. Bukan cuma selingkuh, tetapi dia nggak kasih nafkah, atau dia nggak selingkuh tapi nggak kasih nafkah. Ya, itu alasan kenapa orang mengambil keputusan cerai. Lalu yang keempat, alasannya adalah saudara, ekonomi. Alasan ekonomi. Dan di Departemen Agama kalau ada grafik saudara, yang paling besar alasannya karena ekonomi. Ya, karena ekonomi yang sangat kurang, ya tentunya sehingga tidak bisa memberi nafkah, sehingga akhirnya orang jadi nggak betah di rumah, misalkan suaminya akhirnya selingkuh. Jadi memang gini, karena ekonomi ini adalah pemicu yang paling besar untuk akhirnya timbul ekses penyebab-penyebab yang lain, akhirnya pada titik akhirnya jadi ribut, konflik besar, cerai saudara. Ya, seperti itu. Nah, dampak buruknya kepada anak-anak, yang pertama saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara konflik, saudara berdebat sama suami atau istri, orang tua di depan anak, ya nggak usah cerai dulu deh. Konflik debat di depan anak sampai konflik besar, apalagi pukul-pukulan di depan anak, ya apalagi cerai. Saya mau sampaikan, anak umur 14 tahun ke bawah itu mereka sedang dalam tahap merekam. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa selain menangis, selain nggak terima, saudara. Tapi mereka sedang merekam di bawah alam sadar mereka, yang disebut secara psikologi adalah amigdala, ya, ada di batang otak, ya. Jadi segala sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, dia akan rekam. Dan saudara, saya mau sampaikan, kalau saudara misalkan punya 3 anak, maka ketiga anak ini pasti ya, tentunya kan sudah tahu ya, karakternya berbeda, cara menyikapi masalah berbeda, padahal 3-tiganya lahir dari rahim yang sama. Demikian juga kalau terjadi suatu peristiwa konflik atau sampai ke perceraian, maka ketiga anak ini, kalau istilah saya saudara, akan kena tembak dari peristiwa yang mengenaskan ini saudara ya, perceraian orang tuanya.
Mereka kena tembak dan tiga-tiganya pasti berbeda. Ada yang kena lengan, ada yang kena dada, ada yang kena jantung. Ya, ada anak yang nomor 1 sebenarnya sedih, marah, tapi ya udahlah dia berusaha untuk bangkit lagi karena dia menjadi anak sulung, dia berusaha untuk menjadi orang tua bagi adik-adiknya, misalkan begitu, sehingga dia masih bisa. Tetapi mental disordernya nanti ada, saudara. Dia akhirnya tidak memikirkan untuk dia nyari pasangan, dia akhirnya trauma untuk menikah. Tetap mental disordernya ada, tetapi setidaknya dia tidak hancur banget hidupnya, begitu ya. Anak yang kedua mungkin tembakannya kena ke lengan, ya masih bisa. Nah, yang kena jantung akhirnya hancur, rusak, jual diri, dugem dan lain sebagainya. Makanya saya mau sampaikan pada saudara, 14 tahun ke bawah itu adalah tahapan anak-anak sedang merekam. Dia akan merekam terus. Nah, 15 tahun ke atas, ya sebelum sampai umur 22 saudara, itu mereka sudah mulai muncul sikap-sikap untuk mereka copy paste atau menjadi apa seperti apa yang dia rekam, kena tembakannya di mana, seperti itu. Mental disordernya akan terus bertambah, masing-masing berbeda. Bu, satu orang bisa memiliki mental disorder lebih dari satu nggak? Iya bisa saudara. Dan yang sudah pasti anak-anak akan terluka. Anak-anak akan terluka memiliki mental disorder yang sangat beraneka ragam, yang tentunya semuanya akan membahayakan. Yang ketiga biasanya kalau mereka tidak sanggup, tidak mampu, bahkan saya banyak jumpai mereka akhirnya schizofren. Schizofren itu kalau bahasa awamnya gila saudara. Ya, itu tentunya nggak serta-merta tiba-tiba gila, karena stres, depresi, tidak tahan, tidak kuat, dan mental disorder yang begitu banyak, ya akhirnya seperti itu. Ya saudara ya. Nah, 22 tahun ke atas sampai seterusnya, mereka hanya tinggal menjadi pelaksana dan jadi monster, copy paste dengan apa yang telah mereka terima dari sejak kecil. Hal ini juga terjadi kalau misalkan anak-anak mengalami abuse. Abuse itu kekerasan fisik, kekerasan seks, maka itu akan terekam terus dan usia bertambah, semakin mental disorder, penyimpangan seksnya juga bertambah, dan semakin dewasa besar akan menjadi. Makanya bahasa saya, kalau Bapak Ibu Saudara mau bikin anak-anak jadi monster, lanjutkan konflik. Tapi kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan saya mau sampaikan yang terakhir sebelum saya tutup saudara. Dikatakan biasanya ya saya mau sampaikan di alam nyata itu dimulai di alam roh. Ya, dimulai di alam roh. Jadi saya mau kasih tahu, kalau keluarga-keluarga yang sudah berantakan dan hancur seperti ini di alam roh, kuasa kegelapan sedang menebarkan kutuk. Apapun yang terjadi di orang tuanya, kalau papanya selingkuh, papanya mamanya cerai, ini nanti biasanya ya dari ketiga anak atau kelima anak ini pasti akan ngikutin, nanti pasti akan sama. Nanti ada yang begitu juga, ada yang selingkuh, ada yang ini cerai juga. Nanti dia punya anak lagi akan seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu karena tanpa saudara sadari di alam roh kuasa kegelapan sedang menebarkan kutuk saudara. Dan itu akan terus seperti itu. Kecuali berjumpa dengan Tuhan, diputuskan kutuk itu dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Gue gak pernah ketemu nyokap gue dari gue umur 2 tahun. Ya, orang tua gue divorce dari gue usia 2 tahun. Gue dibesarkan oleh bokap gue. Dan waktu kecil bokap cuma bilang, "Bet, mama kamu tuh udah meninggal." Dan ya saya terima itu, saya percaya itu. Cuman bertumbuhnya saya menjadi remaja, mulai tetangga-tetangga sebelah, teman-teman juga, akhirnya mereka cerita yang sebenarnya bahwa mama saya belum meninggal, tapi mama saya bercerai dengan cerita bahwa mama saya selingkuh. Waktu saya terima hal itu, terima cerita tersebut, ya waktu itu karena masih kecil ya, saya merasa oh ya udahlah, mungkin saya ditakdirkan lahir di keluarga itu. Cuman bertumbuhnya saya menjadi pribadi yang minder. Saya sering compare keluarga saya dengan keluarga teman-teman saya, karena setiap saya pulang sekolah nggak ada yang jemput saya. Saya selalu lihat teman-teman saya dijemput orang tua mereka, tapi saya nggak pernah gitu. Dan ada rasa cemburu di situ. Cuman ya saya balik lagi berpikir mungkin itu takdir saya gitu. Sampai suatu waktu SMP, SMA kalau nggak salah, saya lagi makan di angkringan bareng salah satu teman saya, lagi makan, tiba-tiba teman saya berdiri dan
nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia bilang, Bet, kamu pasti kepahitan sama mama kamu. Nah, di situ saya mikir, lu kesambet men, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ngomong seperti itu. Terus dia balik lagi berkata, enggak, lu pasti kepahitan sama mamamu gitu. Nah, malam itu saya pulang dengan sebuah pertimbangan, sebuah pemikiran, bener nggak sih saya benci sama mama saya? Karena saya merasa setelah saya bertumbuh 15 tahun dari sejak 2 tahun itu, saya nggak punya rasa apapun sama mama saya. Benci enggak, sayang pun enggak, biasa aja, kayak layaknya orang yang nggak pernah ketemu mamanya. Karena waktu saya SMP pun disuruh bikin puisi tentang ibu, I have no idea. Saya maju tanpa nggak ngerti harus ngapain, karena nggak ada gambaran yang kasih ibu itu seperti apa. Tapi malam itu saya berpikir, apakah saya benci sama mama saya gitu. Saya terus berpikir dan saya nggak menemukan jawaban. Sampai beberapa hari kemudian saya diajak teman saya ini untuk datang ke gereja. Di situ ada sebuah kelas pengajaran, di situ disampaikan tentang luka batin. Nah, sepanjang khotbah, sepanjang sharing firman, saya tuh seperti dibawa untuk melihat film. Dalam pemikiran saya bisa melihat memori-memori sejak saya usia 2 tahun. Mungkin orang nggak ngerti bahwa 2 tahun tuh orang sudah bisa punya memori. Nah, dan saya ingat 3 hal yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Yang pertama, waktu saya usia 2 tahun, saya lagi sakit step dan mama saya datang ke rumah sakit. Yang kedua, saya dipangku mama saya di dalam sebuah mobil, dibeliin mobil Batman. Tetapi di sebelah mama saya bukan papa saya, tapi pacarnya. Yang ketiga, saya ada di rumah di pojokan dan saya melihat papa saya lagi ngusir mama saya, pergi kamu. 3 memori itu terlihat jelas hari itu, dan di situ saya ada rasa sakit. Saya nggak bisa rasakan, nggak bisa ceritakan rasa sakitnya itu seperti apa, tapi ada luka yang dalam sekali itu. Dan di situ membuat saya tahu betul waktu itu, waktu saya besar, saya memang benci dengan selingkuhan mama saya, karena dia tetangga depan saya. Saya begitu buka pintu rumah ya, saya lihat dia setiap hari. Tapi mama saya menikah dengan orang lain lagi. Nah, hari itu waktu selesai khotbah, ada tantangan untuk maju ke depan untuk didoakan. Dan waktu saya maju ke depan, saya mengalami hal yang supernatural. Jadi waktu saya didoain, saya nangis, dan saya melihat orang-orang sekitar saya itu nangis. Tapi saya tiba-tiba nggak bisa dengar apapun. Tiba-tiba sunyi, tapi saya bisa melihat orang-orang itu nangis. Termasuk orang yang doain saya di telinga saya pun saya nggak bisa dengar. Momen itu saya mendengar sebuah kalimat yang berkata, yang saya dengar, aku mengasihi kamu. Dan waktu saya dengar kalimat itu, saya berpikir, siapa? Orang tua saya nggak mengasihi saya. Kasih seorang ibu itu apa? Saya nggak merasakan itu. Teman-teman saya ngebully saya. Papa saya juga egois dengan kebenciannya sendiri. I think nggak ada yang mengasihi saya. Makanya saya bingung sekali dengan statement itu. Siapa? Saya mempertanyakan, ini suara siapa? Dan saya baru tahu bahwa itu Tuhan. Sekarang waktunya kamu mengampuni mama kamu. Di situ saya seperti orang yang pernah jatuh dari sepeda motor, ada luka dan baru kering sedikit, dan saya terjatuh lagi dan itu terkelupas oleh aspal. Ternyata ada sakit yang begitu dalam di hati saya, begitu disentuh oleh Tuhan dengan pertanyaan itu sakitnya minta ampun. Ternyata saking sakitnya saya dengan mama saya sampai saya nggak punya rasa sedikit pun. Hari itu saya ngumpat sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan seharusnya mama yang sembah sujud ke kaki saya. Dia yang buat saya menjadi orang yang tumbuh timpang. Tapi hari itu Tuhan berikan kasih-Nya kembali ke saya. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan saya cuma ngomong, Tuhan, let your will be done. Aku mau, mampukan aku yang gak mampu ini. Di situ saya ambil keputusan, saya telepon kakek saya yang dari mama. Saya ngobrol-ngobrol dan di akhirnya saya tanya, Kong mama di mana ya sekarang? Engkong saya terdiam sejenak karena dia tahu siapa yang salah. Dan kong saya berkata, kenapa kau nyari mama? Dan saya cuma bilang, ya saya nggak pernah ketemu mama kok. Gitu. Akhirnya dikasih tahu ternyata mama saya ada di kota yang sama tempat saya lahir dan dibesarkan, yaitu di Magelang. Kota yang kecil sebetulnya, cuma saya nggak pernah ketemu. Dan saya ambil keputusan hari itu mau cari mama saya, dan saya dilema nih ngomong atau tidak dengan papa saya.
tentang keputusan ini, dan saya hanya berani ngomong jam 7 malam saya bicara, dan kekhawatiran saya terbukti bahwa papa saya kembali marah. Luka lamanya diusik kembali. Dari jam 7 malam sampai 10 malam papa saya marah-marah. Dan karena saya lihat tidak kunjung usai, saya memutuskan, yaudah Pak, kita doa. Saya peluk papa saya bilang, Pak, abet sayang papa, abet lakukan ini karena kehendak Tuhan. Dan singkat cerita, saya keluar rumah, papa saya teriak dari kamar dan berkata, Bet, mama di sini. Ternyata selama ini papa saya tahu. Dan saya cari, dan begitu ketemu rumahnya, saya ketok jam 11 malam, dan itu nggak ada yang buka pintunya. Saya pikir ya sudahlah, sudah malam gitu, saya pulang saja. Saya pulang, tiba-tiba ada gerakan di hati saya, Bet, balik. Kemudian saya balik kembali. Di situ saya ketok kembali, dan akhirnya ada sosok perempuan yang keluar dari lantai 2, dan saya tanya, Bu Sofinya ada? Nah, perempuan itu terdiam karena di situ tidak ada yang manggil dia Sofi, tapi Vivi. Dan waktu buka pintu di lantai 1, saya ya gambling bener atau enggak, saya bilang, Mah, ini Albert. Di situ mama datang ke saya, menghampiri, dan saya peluk mama saya minta maaf dan sebagainya. Saya berpikir malam itu keluarga saya akan pulih, tapi saya salah. Di situ selama setengah jam mama saya cerita dari sisi mama. Ternyata papa saya gay. Di situ saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil gitu. Kenapa sih saya harus lahir di keluarga yang seperti ini, harus menerima beban seberat ini di usia saya masih muda waktu itu. Sampai akhirnya saya ambil keputusan untuk bunuh diri. Saya mau betulin kepala saya waktu itu, tiba-tiba Tuhan berkata bahwa, Bet, kamu mau nggak keluarga kamu pulih? Di situ saya cuma bilang, ya Tuhan, saya mau. Kok nggak, saya nggak perlu melakukan semua ini yang bikin hati saya hancur. Di situ Tuhan cuma berkata bahwa, kok kamu mau terima keluarga kamu, kok kamu mau keluarga kamu pulih, terima mereka apa adanya, terima kelebihan mereka, terima kekurangannya, sama seperti aku terima kamu apa adanya. Di hari itu saya ambil komitmen untuk berdoa untuk keluarga saya setiap jam 8 malam. Singkat cerita, 2012 pertama kalinya mama papa dan saya ketemu bersama. Di situ pemulihan terjadi, dan berlanjut tahun demi tahun ada banyak pemulihan yang Tuhan izinkan. Dan tahun lalu mama saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan, saya sendiri yang menuntunnya. Dan saya tahu setiap kalian punya story, punya masa lalu yang berat, dan saya berdoa kalau kalian punya masalah yang serupa tentang broken home, saya berdoa biar kesaksian saya hari ini, kesakitan saya di masa lalu ini menjadi kesembuhan buat kalian. Tuhan mau pulihin hidup kalian, Tuhan mau pakai hidupmu untuk memulihkan keluargamu. God bless you. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk pengajaran firman-Mu. Kami mau Tuhan membangun keluarga kami berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, setiap anggota keluarga masing-masing kami mau hidup dalam Kristus, Roh Kudus hidup dalam kami. Kami mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, bukan Kristen tradisi. Bapak yang di surga, kalau yang menyaksikan khotbah hari ini ada suami istri yang sedang konflik, mereka yang sedang ribut, mereka bahkan yang pisah kota, pisah ranjang, dan siap Tuhan untuk mau bercerai. Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu melepaskan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan Tuhan jamahan-Mu kepada setiap mereka, agar mereka belajar untuk rendah hati, teduhkan hati mereka, untuk mereka tidak memberi kesempatan kepada iblis, dan iblis berhasil untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan anggota keluarga mereka yang lain termasuk anak-anak. Jaga setiap anak-anak kami Tuhan, agar mereka tidak mengalami luka batin, bebat luka hati mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan pengajaran yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan tentang keluarga yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Muda Andriana Tri Sasanti. Bila kiranya kita mau saling berdoa, saling menjaga agar keluarga kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan mendasarkan keluarga kita dalam kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita kembali diundang bersama-sama untuk menikmati berkat kebenaran firman Tuhan melalui ibadah streaming. Ibadah streaming akan dimulai pada pukul 10 pagi. Dan akan standby pada pukul 9.45 menit. Seluruh jemaat dihimbau untuk dapat mengikuti dan memulai pada pukul 9.45 menit agar kita dapat diberkati melalui puji-pujian. Minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari setiap jemaat siapkan hatimu untuk kita terus diperlengkapi dan kita terus memiliki keluarga yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita kembali diundang untuk berdoa bersama-sama dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan minggu depan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pada pukul 7:30 malam. Mari kita mau bersama-sama memiliki kehausan dan kerinduan untuk berdoa bersama-sama. Pelayan Tuhan yang akan melayani pada Jumat depan tanggal 27 November 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Dengan pemimpin pujian, Ibu Lia dan pemain musik Bapak Hadi. Dengan pelayan admin Zoom, Saudara Nathan, dan kita akan berdoa bersama-sama yang akan memimpin doa. Doa pertama akan dinaikkan oleh Saudara Stanley dan doa yang kedua akan dinaikkan oleh Bapak Paulus. Mari seluruh saudara-saudara siapkan hatimu untuk kita berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri kepada Sekretariat GBI Pondok Maharta kepada Saudari Tari. Karena kita akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan bergabung dengan GBI Pusat GBI Petamburan pada tanggal 13 Desember 2020. Untuk itu, Bapak Ibu segera mendaftarkan diri dimulai dari hari ini untuk dapat mengikuti katekisasi baptisan yang akan dimulai pada tanggal 30 November 2020, tanggal 2, tanggal 4, dan seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu dapat mendaftar dan dapat menyerahkan foto 3x4 berwarna, yaitu pas foto. Mari seluruh jemaat, kita dukung bersama-sama, kita berdoa dan tetap antusias untuk ibadah offline kita yang akan dimulai pada minggu pertama bulan Desember dan dibuka dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk mendaftarkan diri agar dapat mengikuti ibadah offline pada minggu pertama di bulan Desember. Pendaftaran akan dimulai pada minggu terakhir bulan November pada hari Rabu. Nanti Bapak Ibu Saudara akan diberikan link yang akan di-share ke setiap grup GBI Pondok Maharta ataupun Ewarta. Bapak Ibu dapat mendaftarkan melalui online tersebut dan akan mengikuti ibadah pada minggu pertama. GBI Pondok Maharta akan mengadakan ibadah Natal walaupun sederhana yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 dengan 2 kali ibadah. Untuk itu, Bapak Ibu, pada minggu pertama waktu kita ibadah offline, Bapak Ibu akan diberikan voucher atau kartu, baik itu berwarna merah atau biru, untuk menentukan Bapak Ibu memilih mau mengikuti ibadah Natal di sesi yang pertama atau sesi yang kedua. Karena dua-dua sesi akan tetap dibatasi kuotanya, karena kita tetap memberikan tempat duduk yang berjarak dan kita tetap mengikuti aturan PSBB yang ada dengan protokol kesehatan. Untuk itu Bapak Ibu pastikan minggu pertama Bapak Ibu hadir, yang tidak bisa hadir karena kuota sudah penuh, Bapak Ibu dapat menghubungi Saudari Tari sehingga dapat mengambil voucher atau kartu untuk menentukan ibadah Natal Bapak Ibu. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat kami mengucapkan dengan penuh sukacita
selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini yang telah lewat di minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Selamat ulang tahun. Begitu pula Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat juga bersuka cita mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan info kepada seluruh jemaat yang akan berulang tahun di minggu depan. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, lakukan protokol kesehatan, tetap semangat dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama-tama, saudara-saudara yang rindu dibaptis, ada keluarga yang rindu dibaptis, kita akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan di Petamburan tanggal 13 Desember. Itu sebabnya saudara-saudara segera daftarkan karena saudara harus mengikuti katekisasi baptisan yang akan diadakan 6 kali lewat aplikasi Zoom. Ya, tanggal-tanggalnya akan dimulai tanggal 30, tanggal 2, tanggal 4, dan seterusnya sampai sebelum pelaksanaan tanggal 13. Jadi saudara-saudara segera daftarkan dan saudara-saudara akan diberikan link, ID, dan password untuk katekisasi nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara tetap doakan rencana kita akan ibadah di dalam gereja ya, secara offline. Itu sebabnya saudara-saudara mari kita antusias, kita doakan supaya Pondok Aren terutama Pondok Maharta sekitarnya boleh kondusif sehingga kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Sudah kangen, sudah begitu lama ya saudara-saudara, mari setiap saudara meresponi dengan antusias untuk hal ini. Jangan lupa minggu pertama Desember kita akan lakukan ibadah onsite di gereja. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita akan juga mengadakan ibadah Natal. Ya, nanti panitia yang sudah dibentuk oleh Ibu Gembala akan mengatur. Nanti kemungkinan besar kita akan ibadah di minggu ketiga, tanggal 20 Desember. 2 kali ibadah. Ya, saudara-saudara, nanti akan diberikan satu voucher untuk menentukan saudara memilih ibadah yang pertama atau yang kedua. Sehingga semua jemaat bisa mengikutinya dengan baik dan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Saya berharap saudara-saudara tetap jaga kesehatan supaya semua terhindar dari virus corona dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Kami sangat diberkati baik lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah yang boleh kami nikmati, firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami percaya kami hari ini diajar bagaimana kami mengelola keluarga kami dengan baik, menciptakan suasana yang baik, sehingga kami boleh terhindar dari konflik-konflik yang berujung kepada kehancuran rumah tangga. Berkati para pria-pria, para suami, para ayah, berkati para wanita, para ibu Tuhan. Biar kiranya Tuhan jamah supaya mereka betul-betul melakukan kehendak Tuhan lewat hidup mereka, keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan terhindar dari kehancuran. Berkatilah orang-orang muda, para anak-anak semua Tuhan diberikan hati yang taat, tunduk, hormat terhadap orang tua, sehingga mereka juga boleh dipakai untuk menjaga keluarga, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang menjadi berkat. Orang boleh melihat keluarga kami dan memuliakan nama Tuhan. Kami berkati pemerintah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati usaha-usaha di dalam penanggulan pandemi Tuhan. Vaksin yang akan diluncurkan nanti mungkin di akhir tahun ini, Tuhan tolong supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bangsa ini boleh terbebas dari pandemi virus corona ini. Berkati usaha pemerintah di dalam pemulihan ekonomi, di dalam penanggulangan Tuhan orang-orang yang mungkin merongrong wibawa pemerintah. Tuhan tolong. Kami menyerahkan Tuhan Yesus
mereka semua yang berulang tahun, baik minggu ini maupun minggu mendatang. Kami doakan kiranya anugerah Tuhan boleh menyertai mereka. Kami doakan supaya mereka bertumbuh dewasa, semakin peka akan suara Tuhan, supaya mereka boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian hari ini, song leader, singers, para pemain musik, pembantu multimedia yang bekerja di belakang layar ini Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan boleh menyertai mereka. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohonkan anugerah dan berkat Tuhan boleh menyertai hidup kami. Tuhan memberkati mereka yang sudah mengembalikan persepuluhan mereka. Kami percaya Tuhan, mereka memberi karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mau taat kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat atas orang-orang yang memberi bagi pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin, menolong, menyertai kita mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.